Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semua. Jumpa lagi di M Syukur IPB Channel. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan sosok yang mendapat penghargaan Indonesian Breeder Award yang pertama tahun 2019 dan juga sudah merakit banyak sekali varietas, puluhan varietas sayuran buah, dan merupakan owner dari Jogja Hortilestari, Ibu Sumana. Assalamualaikum Bu Sumana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Kita bisa bersilaturahmi ya Bu. Amin ya, alhamdulillah. Setelah menunaikan ibadah haji ya Bu ya. Mabrur. Ya, alhamdulillah. Semoga. Amin. Amin. Ya Bu Sumana. Ya. Ini selamat ya atas penghargaan ini. Sudah tahun 2019 ya Iba yang pertama kali mendapat penghargaan sebagai yang merakit varietas ya, dan puluhan varietas yang dirakit ya Bu Sumana. Nah, dalam perkembangannya sekarang itu sayuran buah itu kira-kira petani itu menginginkan, atau dari semua varietas yang ada itu sekarang yang mana yang paling banyak diminati petani? Oh iya, Prof. Alhamdulillah kita bisa ngobrol di sini ya Prof. Kami sangat berbahagia sekali gitu. Untuk sampai saat ini kita sudah melepas varietas dari tahun 2012 sampai tahun 2023 itu sekitar 47 luar biasa varietas. Ya. 47 ya sahabat semua, itu bukan perkara mudah dan ringan. Sebagai informasi, satu varietas itu perlu waktu 5 sampai 10 tahun baru jadi. Ya, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah. Alhamdulillah untuk produk-produknya Prof, itu hampir setiap family kita alhamdulillah ada best sellernya. Jadi untuk saat ini produksi terbesarnya itu ada di ketimun hibrida, kemudian cabai keriting hibrida, sama rawit. Ya, cabai rawit. Cabai rawit hibrida juga bukan? Bukan Prof, masih belum. Kita pakai teknik hibrida saja dulu. Kemudian all type. Jadi SK mentan yang paling banyak itu kita ada di cabai rawit, Prof. Oh, cabai rawit. Ya, karena keragamannya memang banyak. Ada yang putih merunduk, putih semi merunduk, putih tegak, hijau tegak, hijau semi merunduk, dan hijau merunduk dengan ukuran yang kecil, sedang, besar gitu, sehingga variasinya besar. Banyak ya. Saya potong sedikit ya Bu Sumana. Variasinya banyak itu memang ada spesifikasi permintaan tertentu? Iya, betul Prof. Dan dari masing-masing varietas ini memang sudah punya pelanggan tersendiri gitu. Jadi misalnya Sumatera itu varietasnya RJHL 085 yang memiliki ciri khasnya buahnya besar, warnanya hijau. Kemudian yang untuk wilayah Jawa Tengah mintanya yang putih, ukuran sedang, semi merunduk. Di sebagian NTB itu meminta yang putih, langsing, tegak. Seperti itu Prof. Sebagai salah satu contohnya bahwa rawit ini memang beragam dan setiap keragamannya itu sudah ada pelanggannya tersendiri ya. Dan itu menurut saya Bu Sumana dan pemirsa semua keunggulan kita. Ya, kita jangan terpaku kepada semuanya pengen sesuatu yang satu varietas gitu ya. Jadi dengan adanya keragaman tersebut banyak keuntungan yang bisa kita peroleh menurut saya, karena erosi genetiknya akan lambat, begitu kemudian plasma nutfah dan sumber daya genetiknya akan terpertahankan dengan baik gitu ya. Kita banyak contoh yang memperlihatkan kalau varietasnya rata dari Sabang sampai Merauke itu tidak bisa bertahan lama dan akan banyak merugikan dari segi sumber daya genetik gitu ya Bu Sumana. Dan kebetulan masing-masing daerah yang memerlukan tipe yang beda-beda ya. Beda-beda. Dengan cita rasa juga berbeda. Dan kebahagiaan kita sebagai breeder. Prof, itu ada faktor idealismenya di mana kita memelihara sumber genetik yang ada di Nusantara. Karena itu insya Allah semuanya bahannya itu
semuanya dari Indonesia. Lokal gitu luar ya. biasa ya. Sumber daya genetik lokal gitu selain ya. daripada kita mempertahankan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita mempunyai keunggulan tersendiri kalau menggunakan lokal itu. Iya, ini cuma kita meng-crossing antar sumber daya genetik lokal-lokalan seperti itu. Mungkin ada yang lebat tapi kurang tahan virus, ada yang kurang lebat tapi ketahanan virusnya bagus. Di sana saja Prof kita ikhtiarnya. Jadi sahabat semua, tidak hanya pada tataran teori bahwa sumber daya genetik lokal itu mempunyai keunggulan tersendiri, tetapi ternyata tataran prakteknya itu membuktikannya. Betul, begitu ya. memiliki daya kompatibilitas yang cukup bagus Prof dibanding kita misalnya sumber daya genetik yang mungkin dari subtropis gitu kan ya. Nah, kalau yang dari lokal-lokalan ini daya kompatibilitas yang saat di crossing itu mudah jadi. Jadi seperti masyarakat kita juga ya. Iya, gampang sekali bergaul. Iya. Gampang sekali kompatibel mudah dengan kenal dan mudah bersatu gitu. seperti itu. Dan itu ternyata menular ke cabai ya, iya, insyaallah. Iya, dan itu bagi kami satu itu Prof, dari sisi idealisme seorang breeder kita menjadi kolektor plasma nutfah di Nusantara ini terjaga, paling tidak ada ikhtiar menjaga gitu, tetap ada. Yang kedua dari sisi nilai bisnisnya, ternyata memang di Indonesia ini konsumsi cabai rawit luar biasa gitu ya, sehingga permintaan bahan tanamnya itu juga banyak gitu, dan tonasenya juga alhamdulillah banyak gitu. Dan kegiatan ini menjadi merambah kemajuannya itu enggak karena ini sumber Prof, bahan tanam, kita harus melibatkan banyak pihak untuk menjadikan dia satu varietas unggul Nusantara ini hingga menjadi sebuah komersil. Ini prosesnya panjang, melibatkan banyak pihak. Artinya kalau menurut saya jadi sesuatu yang berkah, banyak orang, banyak pihak mendapatkan kemanfaatan. Iya, kata kuncinya sahabat semua begini, kalau varietas dimanfaatkan oleh orang banyak dan itu ada berkahnya di sana, maka orang yang terlibat dalam membuat varietas itu juga berkah, gitu kan? Betul, insyaallah begitu. Iya. Nggak bisa melibatkan banyak orang, yang petani yang terlibat pengujian, petani yang crossingnya, yang seleksi dan lain sebagainya, bahkan produksi benih juga mendapatkan barokah ya. Iya. Seed Luar biasa. grower itu gudangnya lebih besar dari kita, gitu kan ya, karena mereka memang menjadi pusat perbanyakan bahan tanamnya itu di sana gitu. Dan di sana mereka juga mengembangkan jaringan ke plasma, itu melibatkan istilahnya lahan yang cukup luas, petani yang cukup banyak gitu. Udah gitu menyerap input tenaga kerja, tenaga kerja, baik input itu dari sektor untuk sekedar pendidikan magang-magang. Oh iya, gitu. Magang MBKM ya sahabat semua. Seperti itu. Mahasiswa yang magang juga bisa belajar di situ. Ikut di situ gitu kan ya, masyarakat umum, anak muda, semuanya terlibat di dan sana. kelihatannya tidak berhenti sampai di sana. Kalau saya lihat nih dari Jogja Hot Lestari, ketika benih sudah dihasilkan dan siap packing, siap untuk distribusikan, melibatkan juga perusahaan-perusahaan yang melakukan itu. Betul. Tidak dimonopoli oleh Jogja Hot Lestari. Ini luar biasa sahabat semua. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh, yang belum punya varietas, itu bisa berhubungan dengan bersinergi bersama-sama, dan banyak itu sahabat semua ya. Ketika ada semacam demplot gitu, lalu ini itu coba ceritakan sedikit gimana itu proses. Jadi pemasaran kami ini saya nilai sangat efektif, efisien, ekonomis Prof, karena kami tidak pernah iklan, tidak pernah promo, hanya dengan satu cara saja, kita tanam demplot, kita undang teman-teman marketing makan nasi megono. Sudah sangat enak sekali ya, gitu kan ya. Jadi ada
di sana itu kalau saya kuncinya itu pokoknya ketemu untuk berbahagia. Itu kuncinya saya. Silaturahmi. Ya, kerjasama nomor 2. Yang pertama nyaman. Kita ketemu itu nyaman, seneng gitu kan ya. Nanti bersinergi itu menjadi apa ya, kelanjutannya kayak gitu. Nah, sahabat semua, saya dengar juga sekali demplot itu misalnya mereka milih itu varietas yang baru dilepas saja, baru di demplot itu ada yang permintaannya sudah 1 ton benih. 1 ton benih loh sahabat semua. Itu pandangan pertama. Pandangan pertama itu 1 ton. 1 kilo adalah 5 hektar. Jadi kalau 1 ton benih saya susah ngitungnya berapa 1000 luasannya berapa? Itu baru pandangan pertama. Belum nanti lanjutannya. Itu yang dikembangkan oleh Jogja Lestari. Sehingga barokahnya tadi dari hulu ke hilir gitu ya, alhamdulillah. Dan ciri khas kami juga ketika kita mendemplot itu pasti varietas ini sudah kita siapkan SK mentannya. Prof. Jadi ketika ada perusahaan yang memang sudah tertarik terhadap varietas itu, teken kontrak gitu, itu sudah kelengkapan legalitasnya di pasarnya udah dipersiapkan. Kemudian kita juga komitmennya produksinya bersertifikat. Ya, disertifikasi gitu. Jadi kembali tadi perusahaan-perusahaan benih yang baru berkembang itu tidak perlu bersusah-susah lagi mensertifikat, tidak perlu pelepasan varietas, langsung saja bersilaturahmi bekerja sama dengan Jogja Hotel Lestari. Clear semuanya. Tinggal bekerja keras untuk memasarkan saja. Tapi perangkatnya sudah disiapkan. Mantap ya. Jadi berkah dari hulu ke hilir tadi. Demikian. Nah, berbicara tentang varietas sebagai breeder kita, tentu harus selalu update, selalu mengikuti perkembangan dan juga tentu permintaan petani kan yang selalu ini. Tadi kita kan ngobrol-ngobrol, petani dan konsumen itu dianggapnya kita tukang jahit kali itu. Ya, betul. Gimana itu Bu? Semuanya ceritakan. Jadi gini, kita itu prinsip riset kami Prof itu adalah based on request. Jadi berdasarkan permintaan. Kalau teman-teman marketing itu meminta sebuah varietas sama breeder itu seperti minta sama tukang jahit ya Prof. Jadi pohonnya itu yang erek ya Bu, jangan melengkung Bu, tapi yang erek. Daunnya itu agak sempit, panjangnya sekitar sekian senti. Buahnya itu 8 senti, diameternya itu misalnya gitu Prof, 1 senti, ujungnya jangan lancip. Ini agak kelancipan Bu, ini ditumpulkan lagi. Permukaan buahnya ini kalusen ini Bu, harus agak kasar sedikit. Seperti itulah. itu dan harus agak keras. Ini harus keras gitu. 1 minggu nggak boleh empuk Bu gitu ya. Iya, kita pokoknya harus tahan terhadap penyakit. Iya gitu ya. Itu satu mutlak Prof. Tahan virus, tahan HPT, tahan sekaman, produktivitas tinggi. Dan ciri khas di kami juga Prof, itu adalah kami istilahnya berikhtiar merakit sesuatu yang saat uji hibriditas itu cepat Prof, karena kami memang masih konvensional. Jadi bagaimana caranya hasil breeding kita itu biar cepat-cepat terjual Prof. Itu penciri yang bisa kita lihat saat uji hibriditas itu bisa secepat mungkin terlihat Prof. Misalnya di hipokotil kah, kotiledon kah? Kalau untuk hibrida gitu ya? Untuk hibrida gitu. Jadi itu sejak awal sudah ada pencirinya. Ya, jadi Prof itu dari sisi riset udah ada tantangan, udah di warning. Ini nanti harus bisa cepat-cepat dijual bagaimana ini gitu. Nanti dari tantangan dari seed grower, ya tentu saja produksi benihnya harus yang muda. Enggak rewel gitu ya. Rendemennya tinggi, bernas gitu ya Prof. Gitu kan. Terus yang tantangannya dari marketing yaitu memang harus memenuhi syarat sebagai benih unggul, di mana dia memang tahan HPT, produktivitasnya tinggi, quality buahnya prima. Seperti jadi harus memenuhi permintaan konsumen dalam hal ini petani, harus juga memenuhi permintaan konsumen akhir rumah tangga. Harus pedas, harus ini. Ibu-ibu itu ya, walaupun makan sambal yang habis diulek itu, tetap saja bentuk itu diperhatikan. Iya, betul, gitu. Sehingga mau tidak mau kita harus ke sana. Nah,
tadi saya sampaikan 5 sampai 10 tahun gitu. Bagaimana strategi Ibu untuk memenuhi permintaan-permintaan seperti itu? Tadi kan menggunakan sumber daya genetik lokal, cutting point yang betul, Prof. Kita itu non-stop untuk melakukan crossing antar genetik ini, kita tidak stop terus gitu kan ya. Untuk menambah keragaman Prof, keragaman genetik lah. Iya, menambah keragaman genetik itu kita memang menjadi sesuatu yang kebutuhan pokok kita itu adalah membuat crossingan itu. Jadi pada saat ini ada yang sampai F8, F9, ada yang F6, F5, ada F3, F4, F2, F1, ada yang karakterisasi tetua gitu ya. Jadi setahun itu semua dilakukan. Iya, betul gitu. Update. Jadi seperti yang sekarang ini kita tadi saya lihat bersama Prof, kita meluncurkan cabai tipe perentul tapi yang ekstra besar gitu kan ya. Nah, itu kan 2 tahun yang lalu kita belum ke arah sana. Masih perentul yang ukuran sedang gitu. Tapi perentul yang besar sekarang. Ya, saat itu saya potong sedikit ya. Sahabat semua. Jadi begini. Dengan adanya kita punya semua populasi yang tadi disebutkan, maka ketika permintaannya A sekarang ada permintaan A, B, C, kita sudah punya sebetulnya ini calonnya sehingga setahun 2 tahun bisa dapat gitu kan dalam yang saya pahami ya. Betul, Prof. Nah, kalau mulai lagi merakit dari awal itu memang lama 5 tahun, 6 tahun. Sehingga itu pentingnya tadi keragaman sebenarnya kita ada, semua sudah ada. Ketika ada permintaan kata Bu Susmana, tolong di HRD-nya dilihat ininya. Kira-kira yang mana yang cocoknya. Ternyata sudah sampai F6, F7 tinggal kemudian gitu ya Bu ya, sehingga cutting pointnya di situ. Betul. Dan kalau yang untuk yang hybrid ya breeder itu sudah bagaikan dokter gitu. Ketika ada pelanggan datang, kita butuh timun itu yang panjangnya misalnya 30 cm, diameternya 8 cm, warnanya harus hijau, nggak boleh pahit seperti itu. Karena itu pengalaman kita ya yang tercatat gitu, Prof. Jadi tinggal itu kayaknya sumber daya genetik A kalikan dengan D, itu coba E kali F kayak gitu, Prof. Itu juga penting, saya potong sedikit ya Bu Susmana. Penting breeder itu mengetahui persis itu karakteristik dan genetik dari masing-masing tetua itu. Kita sebut dengan working line. Galur ini nanti kalau dikawinkan akan seperti apa? Galur ini kalau dikawinkan akan seperti apa gitu ya Bu Susmana. Catatan itu akan menjadi istilahnya rumus gitu ya, Prof. Paling tidak tidak terlalu jauh dari apa yang tadi kita prediksikan itu. Nah, itulah. Jadi mereka tinggal menyampaikan keinginannya, kemudian kita merakit. Ketika sudah jadi, kita demplot, kita undang. Seperti ini, Prof, hasilnya. Ini pembanding yang sekarang ada. Yang sekarang ada. Seperti itu. Disitulah, Prof, biasanya sih teorinya itu kan nyempel dulu lah kayak gitu, tapi karena ngelihat itu biasanya langsung lahirlah PO. Luar biasa ini pemirsa, sahabat semua, ini sudah di open ya, sudah dibuka Bu Susmana ya. Jadi breeder itu tidak ada yang ditutup-tutup sebetulnya ya. Semua berbasis kesabaran dan teorinya sudah kita tahu semua, sehingga tinggal kita terapkan sebetulnya. Siapa yang paling sabar, siapa yang paling telaten, itu yang menang. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Bu Susmana, ini kan banyak calon-calon breeder, calon-calon perusahaan. Kira-kira apa pesan-pesan kalau orang mau menekuni breeder, seorang breeder atau masuk di perusahaan benih itu, kira-kira apa ya? Breeder itu menangani tanaman, sumber daya genetik gitu ya. Itu adalah kita berurusan dengan sebuah kejujuran. Benih ini adalah kejujuran. Gitu ya. Jadi breeder ini bergerak di bidang kejujuran gitu ya. Dalam banget itu ya. Gitu ya. Jadi untuk mempertahankan identitinya seorang breeder itu ya dia harus jujur mengungkapkan data, jujur mengungkapkan fakta. Ini lebihnya, ini kelemahannya, itu kita jujur menghadapi, gitu kan ya. Ya gitu. Kalau kita jujur, terbuka mana lebihnya, mana kurangnya, kita sudah dikaruniai ilmu tentang persilangan yang saling menutupi. Gitu, yang gen bagus menutupi yang
lemah gitu Prof. Itu yang apa ya? Jujur ya, dalam ya, istiqomah. Tadi sudah sampaikan sabar, kemudian telaten, satu lagi jujur. Gitu. Bukan jujur kacang hijau ya, jujur bukan. Mengungkapkan fakta dan data. Terus Bu, apalagi produsen-produsen benih yang baru tumbuh gitu? Yang juga? produsen itu mereka harus tahu Pak tentang pasar gitu ya, tentang pasar itu mereka harus tahu sehingga paling tidak memberikan info yang update ke pemulia Pak, bahwa yang kami butuhkan itu seperti ini, sehingga pemulia bisa istilahnya itu merakit sesuai dengan apa yang di link and match dengan pemulia itu betul-betul harus. Saya pengennya apa sih? Kemukakan yang jelas dan benar. Kira-kira kan seperti apa ya. Jadi pemulia itu bisa berkreasi atas dasar itu. Sehingga ketika sudah kerjasama ini dilakukan itu maka merakit varietas dan atas permintaan itu akan bisa terpenuhi, demikian ya. Paling tidak mendekati sasaran gitu mendekati kan sasaran. ya. Dan jangan khawatir belum ada punya SDM ya, karena kita masing-masing bekerja pada posisinya gitu ya. Betul Pak. Bu Sumana dengan RJHL itu punya SDM ini, kalau perusahaan punya dana dan marketing di sana dalamnya, sehingga ada masing-masing kita punya ininya masing-masing ya. Luar biasa Bu Sumana ya. Sukses selalu, saya lihat RJHL itu tumbuh terus karena barokah tadi. Ya. Jadi kita doakan ini RJHL terus besar dan besar lagi ke depan. Amin. Tidak hanya nasional tapi juga internasional. Amin. Matur suwun. Terima kasih Bu Sumana. Sami-sami Prof. Mudah-mudahan ini dapat memberikan wawasan ya baru bagi pemirsa, bagi pemulia muda, bagi produsen benih pemula, bagi bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.